bukan semata-mata yang dilombakan tarinya, akan tetapi tari rangda itu adalah suatu tari yang harus, karena kita ada ceritanya. Dalam hal ini istilahnya ada cerita yang terselip dari lomba ini, dari tari rangda ini. Nah, untuk itu saya mohon untuk sebelum lomba adik-adik harus mempelajari dulu cerita apa yang akan diambil. Seperti contoh sekarang itu diambil cerita Tedungnya Betari Dewi Durga. Nah, itu harus diamati. Ketika adik menari, mungkin secara agam, tanang, tangkis dan lainnya itu saya tidak perlu sampaikan lagi karena adik-adik sudah menguliahi hal tersebut. Akan tetapi beberapa sifatnya yang detail di lapangan itu perlu dicamkan baik-baik. Terutama adik-adik harus memahami ketika cerita Dewi Durga akan turun ke setre, bahwasanya adik sudah mempunyai bayangan. Saya masuk ke karakter Dewi Durga pertama itu masih. Kemudian ketika sudah diapit lawang, adik-adik itu sudah masuk ke alamnya dalam posisi di mana. Anggap di pemedal, di lawang itu apa yang harus diucapkan. Dan setelah itu akan kemana, setelah berada di mana akan mengapa, itu yang harus. Tadi banyak ucapan-ucapan yang memang tumpang tindih. Ketika menyebutkan di pura dalam masih mengatakan bahwa Dewi yang berawi. Nah, itu perlu nanti mungkin secara detail kalau memang ada yang akan berbincang-bincang, saya mungkin Pak Ian dan mungkin guru-guru yang lain mungkin akan siap mendampingi adik-adik. Akan tetapi itu perlu dicamkan sekali. Setelah berada di setre akan kemana? Apakah ke pengaskaran? Apakah ke setre pemajangan? Itu yang perlu ditegaskan sekali. Misal akan munggah ke pangskaran, baru ngerangsuk kunang bucari ngelarang berawi di sana, baru hidup, baru sebutkan yang Durga maha berawi atau yang maha berawi. Tetapi ketika baru turun itu masih dalam konteks ide Betari Dewi Durga. Ketika ngerangsuk berawi itu baru dengan ngambil saurang rari gitu, misalnya ada ucapan keramas apura ajamas acemande adius dan lain sebagainya dengan rah dan banyak itu setelah ngerangsuk berawi. Tetapi masih dalam konteks Dewi Durga itu belum. Nah, ini perlu dipahami. Nah, kemudian terkait juga ucapan, karena ini di sana di dalam konteks, maaf saya mohon waktu dulu karena berhubung ini di kampus seni, mohon maaf. Terutama adik-adik harus memahami 4 W ini. Mungkin saya tidak perlu terlalu jauh sekali. Yang pertama sekali wiraga. Kemudian yang pertama ada wirupa dulu. Wirupa coba dipahami. Misalnya kalau rangda seperti ini, muan rangda, mungkin patut bang kipong, mungkin patut bang kliwasan, mungkin patut merinyang tetangkis rangda, itu patut dipahami. Misalnya tadi rangdonya cantik sekali, rangdo putih cantik, wah geraknya cara denawo, itu akan lepas dia, itu wiru. Pertama sekali harus dipahami wirupa itu. Dengan demikian bukan sekedar wirupa rangda, tetapi juga wirupa adik. Bagaimana postur adik ketika sudah mungkin agak pendek, pakaiannya dikurangi, yang boenet lebihin berpakaian, jangan pok rangda. Kemudian juga banyak dengan posisi badan yang sudah pendek, nanti dengan lebih pakaian itu mungkin tidak akan kelihatan. Ampok yang kelihatan, tapis yang kelihatan. Coba itu perlu dicermati kembali masalah wirupa. Wirupa itulah rupa. Kemudian termasuk juga pengadab dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masalah wiraga. Wiraga tadi mungkin bagaimana patut agam tetikas adik, kemudian kedua adik.
tadi banyak seketika ngupok lawang, apa namanya, ketika masih di lawang itu sudah seman melihat orang tuh, wah, cak, cak, cak. Bagaimana ketika baru keluar itu, ketika wiraga itu memang tak paman dia melihat orang do malu coba. Kalau memang set, ada perpindahan misalnya set bahang ngalu medelep bang penonton tuh meni, oh belum muan rando siapa nang noleh nak muan rando sak. Ini masalah dari rasa ya. Kemudian bagaimana tindakannya, kemudian kengken, maaf tadi sudah bagus-bagus semua, ketika kecoseng rando ya paling tapi pang berbobot pangkan cara ngecoseng kelinjeng orang tuh was. Coba kalau memang ngecok itu, karena rando ini kan khasnya di sana rando. Tidak perlu terlalu jauh Pak. Dan kemudian ada beberapa tetikas-tetikasan memang kayak keliwasan yang itu karena tari rando ini kan dalam tubuh banyak yang harus ada gerakan-gerakan yang ngeluh, ada perempuan biar tidak randonya itu terkesan kaku dia. Misal ada gerakan ngelewas, nah, coba mungkin karena proses nanti adik-adik pasti akan ketemu karena itu terkait dengan kemudian sedikit saja tadi tentang wiraga. Mungkin adik-adik karena sudah di jurusan, kebanyakan di jurusan tari sudah memahami, tetapi bagaimana merasakan. Kemudian yang selanjutnya adalah wirama. Wirama tadi padahal gendingnya lung saja, terutama di tidak ada penabuh. Kalau ada penabuh mungkin di tunyang rando itu, di pengadeng rando, padahal gending halus ucap pengerando bajak cara pelor, coba selaraskan antara pedalam penabuhnya begitu merasa megamal. Misalnya penabuh pada dunia risad kalan diru, itu nanti akan sambung. Siriang Durga Dewi angadakaken siriang maha berawi biparaya angarang sukunang pucari. Nah, kurang lebih seperti itu. Jangan semua di kayak mubar-mubar ngos kelihatan sekali di mukamu, akhirnya ke belakang onyang mubar-mubar terasa gerusu camu akan pulau sakit semua berikan, karena tabuh ini ke bagaimana keselarasan antara ucapan, gerakan dan tabuh itu harus betul-betul dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir masalah wirasat, ini kunci yang terakhir. Wirasat ngigal rangde, semua pun tari seperti itu, karena rangde ada peneramaan, ada cerita di dalamnya. Kemudian harus jadi gerakan, kemudian harus omongkan bang rasa, jadi ucap, kemudian omongkan bang, ini keluar dari dalam prosesnya, memang perlukan proses. Liu banyak, saya banyak ada pernyataan-pernyataan tokoh-tokoh pada long ngigal rande gitu, beliau longsang ngigal rande, ada penari rande, tapi ada sing rande debuk ya, apa arti kata dari itu? Long, wah, apalagi cara maru, long rande buat jangan pecah jauh tulen tusuk, wah, itu
ada beberapa dari tadi bukan dari Rande tapi jauh keluarnya. Nah, itu masalah wirase. Tolong adik-adik, hidup semua harus dari dalam, tidak bisa untuk didapatkan dari mana-mana, itu keluarnya dari dalam dengan proses adik belajar, dan belajar. Tapi banyak tadi yang memang sudah bagus sekali, bagus. Nah, mungkin dari Tiang, biar tidak kata Balinya cel, tapi sebenarnya Tiang ingin sharing banyak, mungkin di kesempatan lain.